Om Om Swastiastu. Swastiastu. Kami dari kelompok kelompok 16 akan akan merepresentasikan tentang pengaruh stres kerja dan work family konflik terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT BPR dan Niaga di Denpasar. Baik, di Baik, di sini kami akan memperkenalkan memperkenalkan diri. Yang Yang pertama, saya sendiri Kedai Andika MBM 042 dan dan teman teman saya Weyan Arianta MBM yang 220. yang lagi Dan lagi satu satu Iwayan Krisnantara MPM 221. Baik, di Di sini sini saya akan membacakan tentang landasan teori. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia yang yang dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama pengertian manajemen. Manajemen adalah ilmu dari seni pengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan semua sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang Yang kedua, pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah kemampuan pengetahuan serta pengalaman yang dialami serta siap mampu atau siaga untuk bekerja dalam mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, pengertian manajemen secara umum. Manajemen sumber daya manusia adalah rangkaian aktivitas organisasi yang diarahkan untuk menarik, mengembangkan dan mempertahankan tenaga kerja yang efektif. Yang ketiga, fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi manajemen sumber daya manusia sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, penyusunan personalia. Yang keempat, pengaruh. Yang lima, pengawasan. Stres kerja. Pengertian stres kerja. Stres kerja dapat dikatakan sebagai suatu keadaan yang bersifat internal yang bisa disebabkan oleh tuntunan visi atau lingkungan dan situasi sosial yang tidak sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan mereka dalam mengatasi, sehingga mempengaruhi emosi, proses berpikir dan kondisi seorang dalam bekerja. Yang kedua, sumber stres. Berikut ini beberapa sumber stres kerja, yaitu yang pertama, kondisi kerja. Kondisi kerja dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah beban kerja dalam berlatih. Yang kedua, beban kerja yang kurang. Yang ketiga, pengembangan keputusan dan tanggung jawab. Yang keempat, kondisi fisik yang berbahaya. Yang kelima, pembagian waktu kerja. Yang keenam, stres kerja, kemajuan teknologi. Ambiguitas. Kondisi ini akan menjadi ancaman bagi pegawai yang berada pada masa karir tengah bahaya. Karena itu berhadapan pada ketidakpastian akibat dapat menurunkan kinerja, meningkatkan ketegangan dan keinginan kerja dari pekerjaan. Ada faktor interpersonal. Hubungan interpersonal dalam pekerjaan merupakan faktor penting untuk mencapai kepuasan kerja. Selanjutnya, perkembangan karir. Pegawai biasanya mempunyai beberapa harapan dalam kehidupan karir bekerja yang ditujukan pada perencanaan prestasi dan pemenuhan kebutuhan untuk mengaktualisasi diri.
Yang kelima, struktur organisasi. Struktur organisasi dipotensi menimbulkan stres apabila diperlakukan secara kaku, tidak melibatkan pegawai dan proses pengambilan keputusan. Yang keenam, ada hubungan antar pekerja dan rumah. Rumah adalah sebuah tempat yang nyaman yang memungkinkan membangun dan menumbuhkan semangat dalam diri industri untuk memenuhi kebutuhan luar. Jenis stres kerja. Jenis stres kerja. Jenis stres kerja dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu stres dan kedua distres. Stres yaitu dari hasil respon terhadap stres yang bersifat sehat dan positif. Kalau distres yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat tidak sehat dan negatif. Yang gejala stres di tempat kerja. Gejala stres di tempat kerja bisa terjadi ada tiga, yaitu kepuasan kerja rendah. Yang kedua, kinerja yang menurun. Yang ketiga, semangat dan energi menjadi hilang. Indikator stres kerja. Indikator stres kerja juga dibagi 5. Yang pertama, tuntunan tugas, tuntunan peran, tuntunan antar pribadi, struktur organisasi, dan kepemimpinan organisasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan tema saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama yaitu konflik pekerjaan dan keluarga, work family concept, konflik. Pengertian konflik. Dan yang kedua, faktor sumber potensial konflik. Faktor yang menjadi sumber potensi konflik dalam organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan persepsi. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Dan yang ketiga, departemen realisasi dan spesialisasi. Yang keempat, interdependensi. Yang kelima, hubungan kewenangan. Yang keenam, peran dan harapan. Dan yang terakhir, ambiguitas yurisdiksi. Jenis-jenis konflik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konflik pribadi, personal konflik. Dan yang kedua, konflik intrapersonal konflik. Dan yang ketiga, konflik peran, role konflik. Dan keempat, konflik interpersonal konflik. Dan kelima, konflik antar kelompok, intergroup konflik. Dan keenam, konflik antar organisasi, interorganisasional konflik. Dan yang ketujuh, konflik keluarga, family konflik. Dan yang terakhir, konflik pekerja dan keluarga, work family konflik. Dan kepuasan kerja. Pengertian kepuasan kerja. Dan yang kedua, faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja.
Faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja yaitu yang pertama pemenuhan kebutuhan need fulfillment, Dan yang kedua, perbedaan diskrepsis, dan yang ketiga, pencapaian nilai value attainment, dan yang keempat, keadilan equity, dan yang terakhir, budaya organisasi organization culture. Faktor korelasi kepuasan kerja. Korelasi kepuasan kerja sebagai berikut. Yang pertama motivasi, yang kedua pelibatan kerja, yang ketiga organisasi behavior, dan yang keempat, organisasional commitment, yang kelima, ketidakhadiran absentisme, yang keenam, perputaran turnover, yang ketujuh perasaan stres, dan yang terakhir presentasi kerja atau kinerja. Meningkatkan kepuasan kerja. Dan yang terakhir indikator kepuasan kerja. Berapa indikator kepuasan kerja sebagai berikut. Yang pertama pekerjaan, yang kedua upah, yang ketiga promosi, dan yang keempat pengawasan, dan yang terakhir rekan kerja. Metode penelitian. Metode penelitian. Yang pertama tempat dan objek penelitian. Tempat penelitian dan objek penelitian. B. Populasi dan metode penentuan sampel. Secara lat yang tempat dan objek penelitian. Tempat penelitian. Penelitian dilakukan pada perubahan PT BPR Bali Niaga yang berlamat di Jalan Gatot Subroto Timur 323 Denpasar Bali 80239. Dan yang kedua objek penelitian. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah stres kerja, work family conflict, dan kepuasan kerja karyawan. B. Populasi dan metode. Penentuan sampel. Wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditempatkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian adalah seluruh karyawan PT BPR Bali Dana Niaga di Denpasar sebagai karyawan, tidak termasuk 42 orang direktur utama dan 1 orang direktur. Sampel sejenuh atau istilah lainnya sesus adalah metode di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Hal ini sering dilakukan apabila jumlah populasi relatif kecil atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat. Sesuai dengan definisi tersebut, jumlah responden penelitian adalah 42 orang karyawan PT BPR Bali Dana Niaga. Dan yang C, identifikasi variabel. Yang pertama, variabel bebas. Independent variable. Variabel bebas yaitu variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya dalam penelitian ini yang menjadi variabel stres kerja.
dan work family conflict pada BPR Bali dan Niaga di Denpasar. dan yang kedua variabel terikat dependent variable, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel yang tergantung pada variabel lainnya. Yang menjadi variabel terkait pada perintahan ini adalah kepuasan kerja karyawan pada PT BPR Bali dan Niaga di Denpasar. Definisi operasional variabel. Yang pertama, stres kerja. Stres kerja yang dialami oleh karyawan PT BPR Bali dan Niaga bersumber dari kondisi kerja mereka, sehingga dapat disimpulkan bahwa stres kerja yang dialami karyawan merupakan suatu kondisi di mana karyawan yang tertekan oleh pekerjaan. Hal ini terjadi karena adanya ketidaksesuaian pekerjaan, situasi kerja, tanggung jawab, dan lingkungan yang terdapat pada perusahaan. Kedua, work family conflict yang dialami oleh karyawan PT BPR Bali dan Niaga sangat berpengaruh kualitas kerja karyawan pada perusahaan. Dan yang ketiga, kepuasan kerja. Kepuasan kerja yang dirasakan oleh karyawan PT BPR Bali dan Niaga bersumber dari hasil kerja yang mereka dapatkan di tempat mereka bekerja. Dan yang jenis data. Jenis data menurut sifatnya. Yang pertama, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah dalam bentuk angka yang dapat dinyatakan dan diukur dengan suatu hitungan, atau data kuantitatif yang diangkakan. Dan yang kedua, data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan skema. Dua jenis data menurut sumbernya. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang dikumpul langsung dari sumbernya. Dan yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh penelitian, melainkan sudah dikumpulkan oleh pihak lain. Dan yang F, metode pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, studi dokumentasi. Dan yang keempat, kuesioner. Dan yang G, uji validasi dan reliabilitasi instrumen penelitian. Sebelum data dianalisasi, terlebih dahulu ditentukan validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Yang pertama, uji validasi instrumen penelitian. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data mengukur itu valid. Yang kedua, uji reliabilitas instrumen penelitian. Instrumen yang reliable adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Dan yang terakhir, teknik analisis data yang itu yang bagi dua. Yang pertama, analisis kuantitatif. Dan yang kedua, analisis kualitatif. Dan sebagai berikut rumusnya. P sama dengan rentangan dalam kurung R jumlah kelas
keterangan P sama dengan panjang kelas interval. Bentangan sama dengan data tertinggi atau data terendah. Jumlah kelas sama dengan 5 kelas. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Alid Arianta. Saya akan menjelaskan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian setelah dilakukan tabulasi data. Maka selanjutnya dianalisis dengan analisis statistik sebagai berikut. Yang A, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel terganggu atau residual memiliki distribusi normal. Yang kedua, uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya hubungan antara variabel bebas atau independen. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan, variansi dari residual atau pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Yang ke B, ada analisis regresi linear berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh antara stres kerja dan work family konflik terhadap kepuasan kerja. Regresi linear berganda dinyatakan dalam bentuk persamaan garis linear berganda, yaitu dengan rumus Y sama dengan A plus B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2. Yang ke C, uji statistik T atau T-test. Uji ini digunakan untuk menguji signifikansi koefisien regresi sehingga diketahui apakah pengaruh secara parsial antara stres kerja dan work family konflik terhadap kepuasan kerja adalah memang nyata terjadi atau signifikan atau hanya diperoleh secara kebetulan. Langkah-langkah uji statistiknya adalah 1. Menentukan formulasi hipotesis. H0 berbanding B1, B2 sama dengan 0. Berarti tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara stres kerja dan work family konflik terhadap kepuasan kerja. Dan yang kedua, menentukan level of significance. Menggunakan derajat kepercayaan 95% atau tingkat kesalahan 5%, alfa sama dengan 0,05. Dan derajat bebas pembilang kebebasan berbanding N-K-1. Tes pada dua sisi kanan dan kiri. 3. Kriteria penerimaan dan penolakan HO. Yang keempat, ada penentuan nilai T hitung. Rumusnya T sama dengan BI per SBI. Keterangan T-nya T hitung, BI-nya koefisien regresi XI, SBI-nya standar error koefisien regresi XI. Yang kelima, menggambarkan daerah penerimaan dan penolakan HO.
Yang keenam, mendapatkan keputusan. Jika nilai terhitung berada pada daerah penolakan HO atau nilai C, maka pengaruhnya adalah signifikan. Sedangkan nilai terhitung berada pada daerah penerimaan HO C, maka pengaruh adalah signifikan. Yang keempat itu uji statistik F atau F-test. Uji ini digunakan untuk menguji signifikansi koefisien regresi sehingga diketahui apakah pengaruh secara simultan antara stres kerja dan work family konflik terhadap kepuasan kerja adalah memang nyata signifikan atau hanya diperoleh secara kebetulan. Maka langkah uji statistiknya adalah menentukan formulasi hipotesis. Yang pertama itu HO berbanding B1, B2 sama dengan 0. Berarti tidak ada pengaruh yang signifikan secara simultan antara stres kerja dan work family konflik terhadap kepuasan kerja. Yang kedua, menentukan level of signifikan. Menggunakan derajat kepercayaan 95% atau tingkat kesalahan 5% atau alfa sama dengan 0,05%. Derajat bebas pembilang berbanding K dan derajat penyebut berbanding N min K min 1, maka diperoleh nilai F tabel 0,05. Dan ketiga, kriteria penerimaan dan penolakan HO. Yang pertama, HO ditolak apabila F hitung sama dengan F tabel atau nilai sig. Yang kedua, HO diterima apabila F hitung sama dengan F tabel atau nilai sig. Dan keempat, penentuan nilai F hitung. Rumusnya, FH sama dengan R kuadrat berbanding K per dalam kurung 1 R kuadrat berbanding N min K min 1. Keterangan FH-nya, F hitung, R-nya koefisien korelasi berganda, N-nya jumlah data atau responden, K-nya jumlah variabel. Yang kelima, menggambarkan daerah penerimaan dan penolakan HO. Yang keenam, mendapatkan keputusan. Jika nilai F hitung berada pada daerah penolakan HO atau nilai sig, maka pengaruh adalah signifikan. Sedangkan nilai F hitung berada pada daerah penerimaan HO sig, maka pengaruh adalah tidak signifikan. Next, Kak. Next, Kak.
Ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka didapat kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut. 1. Stres kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT BPR Bali Dana Niaga di Denpasar. Yang kedua, work family conflict berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT BPR Bali dan Dana Niaga di Denpasar. Yang ketiga, stres kerja dan work family conflict berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT BPR Bali Dana Niaga di Denpasar. Next, Kak. Baik, di sini saya akan melanjutkan sesi tanya jawab. Yumus. Rani 236. Rani Lestari Artati 014. Yumus Rani 246. Lestari 236. Rani Lestari 236. Indah 023. Satara 249. Rani Lestari. Langsung soalnya dibacakan. Ya, boleh. Ya. Baik, di sini saya Rani Lestari NPM 236 ingin bertanya kepada kelompok 16. Menurut kalian, hal apa yang menyebabkan munculnya konflik pekerja dan keluarga pada PT BPR Dana Niaga di Denpasar? Udah. Selanjutnya. Indah 023. Mita Artati. Ya, Indah. Baik, saya Niputu Indah Setiawati, NPM 023, ingin bertanya, faktor apa saja yang mendukung faktor lingkungan dalam menyebabkan stres kerja? Terima kasih. Nanda Sinta. Yumus 246. Nanda Sinta. Mita Artati 014. Mita Artati. Ya, semua deh. Baik, saya Nikadek Mita Artati, NPM 014, ingin bertanya, bagaimana dampak dari permasalahan mengenai konflik pekerjaan dan keluarga yang dialami oleh karyawan PT BPR Bali Dana Niaga? Terima kasih. Lagi siapa lagi? Nanda Yumus 246. Nanda Sinta 288. Ya, Nanda. Baik, saya Putu Nanda Sinta Pratnyani, NPM 288 akan bertanya kepada kelompok 16. Bagaimana dampak terhadap perusahaan dan dampak terhadap individu yang ditimbulkan dari stres kerja? Terima kasih. Yumus 246. Satara 249. Sudah semua? 246. Yumus 246. Ya, Satara dan Yumus. Aku dulu ya. Ya. Saya Ayu Mustika, NPM 246, ingin bertanya, bagaimana hubungan work family conflict dengan kepuasan kerja karyawan? Terima kasih. Saya Sangayu Putu Pista Satara Dewi, NPM 249, ingin bertanya ke kelompok 16. Bagaimana cara manajer SDM menetralisir karyawan yang mengalami stres kerja? Terima kasih. Sama-sama. Satara? Udah dengar kan? Udah.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mita Arati. Kedengeran? Ya, kedengaran. Mita Arati dari SDM dari kelompok 16. Bagaimana dampak dari permasalahan mengenai konflik pekerjaan dan keluarga yang dialami oleh karyawan PT BPR dan Bali Dana Niaga? Yang pertama, dampak yang dialami dari permasalahan konflik pekerjaan dari dan keluarga pada PT BPR Bali Dana Niaga, yaitu konflik pekerja dan keluargaan lebih banyak dialami oleh para wanita dibandingkan oleh para pria. Oleh karena itu, tipe yang memiliki tanggung jawab lebih dan diberi jawab lebih di rumah dan mengutamakan perannya di keluarga. Konflik dapat terjadi oleh siapapun dan dimanapun. Konflik biasanya disebabkan oleh perbedaan indikasi yang dibawa masing-masing individu dalam suatu interaksi sosial. Konflik pekerjaan dan keluarga, stres, komitmen organisasi yang kurang juga meningkatkan ketidakpuasan kerja di dalam karyawan. Permasalahan mengenai konflik pekerja dan keluarga dialami oleh karyawan PT BPR Bali Dana Niaga, yaitu di mana konflik pekerja dan keluarga bersumber dari pekerjaan dan kehidupan keluarga yang saling tidak cocok, di mana permasalahan yang dialami karyawan yaitu sebagai berikut. 1. Karyawan sering mengeluh dalam pekerjaan. 2. Banyak permintaan dan pengaduan dari nasabah dan yang menyebabkan waktu kerja sering melebihi ketentuan sehingga minimum waktu istirahat dan waktu bersama keluarga bagi karyawan dalam bekerja untuk memaksimalkan pelayanan. 3. Kurangnya perhatian terutama karyawan wanita yang sudah menikah terhadap anak, suami, dan orang tua karena sibuk bekerja. Baik, apakah bisa diterima? Baik, bisa diterima. Terima kasih. Sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Indah. Bagaimana faktor yang mendukung faktor lingkungan dalam menyebabkan stres kerja? Ada beberapa faktor yang mendukung faktor lingkungan, yaitu pertama, perubahan situasi bisnis yang menciptakan ketidakpastian ekonomi. Bila perekonomian ini menjadi menurun, orang menjadi semakin mencemaskan kesehatannya mereka, kesejahteraan mereka. Yang kedua, ketidakpastian politik. Situasi politik yang tidak menentu seperti yang terjadi di Indonesia. Banyak sekali demonstrasi dari berbagai kalangan yang tidak puas dengan keadaan mereka. Kejadian semacam ini dapat membuat orang-orang merasa tidak nyaman, seperti menutupkan jalan karena ada yang demo atau mogoknya angkutan umum, dan membuat para karyawan terlambat masuk. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Dengan kemajuan teknologi yang pesat, maka hotel pun menambah peralatan baru atau membuat sistem baru yang membuat karyawan harus mempelajari hal awal dan menyelesaikan diri dengan itu. Yang keempat, terorisme adalah sumber stres yang disebabkan lingkungan yang semakin meningkat. Dalam abad ke-21, seperti dalam peristiwa penabrakan gedung WTC oleh para teroris, disebabkan orang-orang Amerika merasa terancam keamanan dan mereka stres.
Apakah bisa diterima? Indah. Bisa, terima kasih. Oh, tunggu dulu. Saya lupa membacakan MPM. Indah Setiawati MPM 023 yang tadi. Maaf ya. Ya. Baik, saya akan menjawab. Saya Alianta NPM 220 akan menjawab pertanyaan dari Rani NPM 236. Menurut kalian, hal apa yang menyebabkan munculnya konflik pekerjaan dan keluarga pada PT BPR Dana Niaga? Konflik pekerjaan dan keluarga atau work family konflik. Konflik ini terjadi ketika seseorang berusaha memenuhi tuntutan peran dalam pekerjaan dan usaha tersebut dipengaruhi oleh kemampuan individu yang bersangkutan untuk memenuhi tuntutan peran dalam keluarganya. Konflik pekerjaan dan keluarga terjadi bagi karyawan yang merasakan tekanan pada pekerjaan dan keluarga. Peran ini menjadi saling bertentangan ketika partisipasi dalam salah satu peran mempengaruhi partisipasi dalam peran lainnya. Konflik pekerjaan dan keluarga adalah sebagai bentuk konflik antar peran, di mana tekanan peran dari pekerjaan dan lingkungan keluarga saling tidak sesuai. Rani bisa diterima? Ya, bisa terima. Terima kasih. Yang kedua, saya Alianta NPM 220 akan menjawab pertanyaan dari Nanda Sinta Pratnyani NPM 288. Bagaimana dampak terhadap perusahaan dan dampak terhadap individu yang ditimbulkan dari stres kerja? Yang pertama, dampak terhadap perusahaan. 1. Terjadi kekacauan, hambatan baik dalam manajemen maupun operasional kerja. Yang kedua, mengganggu kenormalan aktivitas kerja. Yang ketiga, menurunnya tingkat produktivitas. Yang keempat, menurunkan pemasukan dan keuntungan perusahaan. Yang ke-B, dampak terhadap individu. Yang pertama itu kesehatan. Akibat stres kerja pada kesehatan seperti jantung, gangguan pencernaan, darah tinggi, maag, dan alergi. Yang kedua itu ada psikologis. Stres berkepanjangan akan menyebabkan ketegangan dan kekhawatiran yang terus-menerus yang disebut stres kronis. Yang ketiga, interaksi interpersonal. Orang yang sedang stres akan lebih sensitif dibandingkan yang tidak dalam kondisi stres. Oleh karena itu, sering salah persepsi dalam membaca dan mengartikan keadaan, pendapat, dan penilaian. Bisa diterima, Nanda? Bisa, ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan tanda jawab ini. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yukmus. Saya Wayan Sinantara, NPM 221. Yukmus NPM 246. Pertanyaannya, bagaimana hubungan work family konflik dengan kepuasan kerja karyawan? Jawaban, dikarenakan
pemenuhan kebutuhan yang semakin banyak dan beraneka ragam serta kenaikan harga kebutuhan primer yang semakin melunjak, orang-orang dituntut untuk bekerja dan berlomba-lomba untuk mendapatkan gaji yang setimpal dan pekerjaan yang cocok. Individu yang bekerja pastinya tidak akan lepas dari konflik yang timbul di kehidupannya. Banyak faktor di tempat mereka bekerja yang akan menimbulkan konflik bagi individu itu sendiri. Dari mulai cara mereka bekerja, hubungan antara atasan dan bawahan, besarnya gaji, cara berkomunikasi, dan hal-hal lainnya. Jadi, penelitian merasa di antara kedua variabel yang tersebut memiliki dimensi yang berhubungan satu sama lain, karena konflik yang timbul akan mempengaruhi sistem pekerjaan yang sedang dijalani. Banyak faktor di tempat mereka bekerja yang akan menimbulkan konflik bagi individu itu sendiri. Kemudian daripada itu, mereka juga harus memenuhi peran mereka di rumah sebagai anggota keluarga, yang di antara lain kan membutuhkan waktu dan komunikasi pula. Dari hal tersebut timbul work family conflict, yaitu konflik peran ganda dari adanya konflik peran ganda tersebut akan memberikan hubungan pada kepuasan kerja pada karyawan. Kepuasan kerja sendiri merupakan perilaku umum yang ditunjukkan oleh individu di tempat ia bekerja. Bagaimana individu meratapi pekerjaannya dan apakah pekerjaan yang diambil memberikan hasil yang memuaskan. Bagaimana? Ayo Mus, bisa diterima? Bisa, terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, yang kedua saya akan menjawab pertanyaan dari Satara. NPM 249, maaf. Pertanyaannya, bagaimana saran manajer SDM menetralisir karyawan yang mengalami stres kerja? Jawaban, mengelola stres kerja karyawan. Mengatasi stres dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan individu dan pendekatan organisasi. Pendekatan individu penting dilakukan karena stres dapat mempengaruhi kehidupan, kesehatan, produktivitas, dan penghasilan. Pendekatan organisasi karena alasan kemanusiaan dan juga karena pengaruh terhadap prestasi semua aspek dari organisasi dan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Dan yang kedua, perbedaan penanggulangan stres antara pendekatan individu dengan pendekatan organisasi tidak dibedakan secara tegas. Menanggulangan stres dapat dilakukan pada tingkat individu, organisasi, maupun kedua-duanya. Berikut ini menyajikan dua pendekatan dalam menanggulangi stres. Gimana, Satara, bisa diterima? Bisa, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih atas waktunya yang sudah habis. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami tutup dengan Brahma Santi. Om Santi, 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 Om. Om Santi, Santi, Santi.